Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Saya sendiri bernama Rizky dengan BP akhir 3031 dan teman saya. Nama saya Jitus Manjunta dengan BPAK 1041. Kenalkan, saya Sonia Maneta dengan BP akhir 1015. Kenalkan, nama saya Naila Syifa dengan BP akhir 2070. Saya Bunga Marcelin dengan BP akhir 2018. Next, mungkin materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Jui. Kepada Juwita dipersilakan. Baik, di sini pertama-tama kita akan bahas pengertian pemasaran. Pemasaran ada satu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna mencapai segala tujuan yang telah direncanakan. Individu atau organisasi perlu untuk melakukan penawaran dan pertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa, mulai dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, pemasaran juga adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa. Menurut para ahli, ada beberapa pengertian tentang pemasaran sendiri. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Sonia. Kepada Sonia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada bauran pemasaran yang 7P. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala bentuk hasil produksi yang ditawarkan perusahaan kepada target pasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada price atau harga. Adalah bauran pemasaran harga mengacu pada uang dan usaha yang perlu dikeluarkan oleh konsumen agar bisa membeli atau mendapatkan produk Anda. Yang ketiga ada place atau tempat. Konsep ini merujuk pada lokasi atau tempat perusahaan berdiri. Semakin strategis, maka semakin besar peluang keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Next. Yang keempat ada promosi. Di sini akan berfokus pada bagaimana cara Anda memasarkan produk, dengan media apa, seperti apa pesanan yang disampaikan, dan sebagainya. Yang kelima ada orang, yaitu faktor sumber daya manusia memainkan peranan penting terhadap strategi marketing mix 7P yang dijalankan, sebab menentukan kemajuan dan kemunduran dalam suatu perusahaan. Yang keenam ada proses. Proses adalah bagaimana perusahaan melayani permintaan, mulai dari konsumen memesan produk sampai mendapatkan barang tersebut. Perusahaan harus menciptakan proses yang efisien agar mampu memuaskan pelanggan. Next. Dan yang terakhir ada physical evidence, yaitu tampilan fisik. Konsep physical evidence adalah bagaimana Anda menyajikan produk ke pasaran. Kualitas produk yang sudah baik perlu didukung oleh tampilan fisik kemasan yang menarik. Hal ini karena kemasan menjadi salah satu alasan konsumen tertarik untuk membeli produk Anda. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Sonia. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Bunga. Kepada Bunga, dipersilahkan. Baik. Materi selanjutnya itu mengenai terapan 7P tadi pada produk perusahaan. Yang pertama, produk atau produk. Produk yang dihasilkan ialah satu taro yang terbuat atau diolah dari taro atau ubi ungu. Yang kedua yaitu range atau harga. Harga pada produk sabu taro itu dinominalkan 10 sampai 15.000 per pieces agar bisa dijangkau oleh mahasiswa maupun anak sekolahan. Nah, yang ketiga ada place atau tempat. Lokasi perusahaan sekaligus tempat penjualan yaitu berada di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 9, Kota Luar, Kecamatan Pau, Kota Padang. Namun pada minggu terakhir perkuliahan akan diadakan bazar di Universitas Andalas. Yang keempat ada promotion atau promosi.
Promosi akan dilakukan dengan pemasaran secara langsung. Selain itu juga akan dibuatkan iklan berupa poster ataupun video singkat mengenai produk yang dipasarkan yang nantinya akan dipost di sosial media. Yang terakhir yaitu dengan cara COD di beberapa tempat, misalnya daerah Lingkar Unan, Jalan Bypass Unan, dan lain-lain. Yang kelima ada people atau orang. SDM yang berperan penting secara langsung tentu saja adalah SDM yang ada di perusahaan, baik itu direktur, manajer, dan anggota lainnya. Selain itu, faktor SDM yang tidak langsung diantaranya itu konsumen, orang-orang pemasok bahan baku, serta tim kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keenam itu proses. Pelayanan yang dilakukan dapat berupa mengkonsumsi langsung di tempat, COD, dan juga take away, di mana tiap-tiap pilihan tersebut dilakukan dengan pelayanan yang berbeda sesuai dengan permintaan. Proses dilakukan dengan terstruktur, efektif, dan efisien dengan harapan kepuasan dari pihak konsumen. Yang ketujuh ada physical evidence atau tampilan fisik. Tampilan fisik dari Sago Taro tentunya disajikan di dalam cup seperti halnya minuman pada umumnya. Namun, apabila mengkonsumsi langsung di tempat, akan disajikan dalam wadah yang menarik seperti gelas. Dan untuk antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ketika dibawa oleh konsumen seperti terjatuh, tumpah, dan lain-lain, maka diberi kemasan tambahan seperti plastik. Sekian dikembalikan pada moderator. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bunga. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan. Selanjutnya yaitu ada segmentasi pasar. Menurut Sofjan Asauri, menjelaskan segmentasi pasar merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk membagi pasar ke dalam bagian-bagian, sebagai dasar untuk membina bagian tertentu guna dijadikan pasar sasaran yang akan dilayani. Kotler dalam jurnal Meisandi Berginting 2016 mendefinisikan segmentasi pasar tidak lain adalah suatu usaha untuk mengelompokkan konsumen dalam beberapa kelompok yang secara relatif orang-orangnya cukup homogen. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4 kategori besar, yaitu geografi, demografi, psikologi, dan perilaku atau tingkah laku. Pada produk Sago Taro, kami menggunakan tempat yang transparan agar para customer dapat melihat kesegaran produk kami pada saat cuaca yang sering panas yang membuat customer haus dan tertarik pada kesegaran produk kami. Rasa yang segar dan enak yang dapat dirasakan customer. Segmentasi demografis, minuman Sago Taro ini menyasar calon konsumen anak-anak sampai orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, terutama untuk orang-orang pecinta rasa taro. Minuman dingin dan juga cocok untuk mereka yang ingin mencari variasi minuman kesehatan yang mengandung vitamin. Sebagai salah satu minuman unik, produk ini harganya juga tetap terjangkau. Hanya 10.000 sampai 15.000 per cup. Lalu segmentasi geografis dari produk ini menyasar ke masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan maupun pedesaan, terutama yang berada di sekitar Unan dan dengan minuman yang diklaim dapat memanjakan lidah konsumen dan bermanfaat bagi kesehatan. Segmentasi psikografis produk ini ditargetkan untuk khalayak umum. Sebenarnya tidak ada target khusus dari minuman ini, tapi mengingat bahan baku dari produk Sago Taro adalah umbi, dan buah-buahan, maka minuman ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berusia produktif maupun yang memerlukan keseimbangan cairan dan vitamin dalam tubuh, seperti mahasiswa, pelajar, pegawai, karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya ada targeting pemasaran. Targeting pemasaran menurut Keegan dan Green tahun 2008 adalah proses pengevaluasian, segmentasi, dan pemfokusan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, atau sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat cerita kesan tertentu diingatan konsumen.
targeting pasar dari produk Sagotaro terutama yaitu orang-orang pencinta minuman manis dan dingin, mahasiswa, karena pemasaran dilakukan di sekitar ruang lingkup kampus, anak-anak hingga orang dewasa juga menjadi target pasar kami, selagi mereka adalah konsumen yang menyukai buah dan minuman dingin. Untuk positioning itu, produk minuman kami Sagotaro merupakan minuman yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau dan kemasan produk sederhana yang berkualitas. Tidak hanya untuk para pencinta ubi ungu, Sagotaro hadir dalam berbagai varian rasa dan dengan berbagai topping menarik. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan pada Jui. Berikut adalah referensi dari materi yang kelompok kami sajikan. Dan ini berikut yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.